Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas motivasi belajar bab 10 dari Slavin. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi, motivasi adalah salah satu komponen yang terpenting dalam proses pembelajaran. Guru harus memastikan ya bahwa siswa memiliki motivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin kalian sudah paham ini semua ya dari perkuliahan sebelumnya, misalnya di Organizational Change and Development, bahwa performa itu merupakan fungsi dari motivasi, kemampuan, dan kondisi lingkungan. Jadi, siswa bisa memiliki kemampuan yang tinggi, intelijensi yang tinggi, dan lingkungan sosial yang mendukung. Namun, bila motivasinya nol, maka performanya itu juga tidak akan muncul. Gitu. Jadi untuk memastikan keberhasilan proses pembelajaran, guru harus memastikan ya bahwa siswa memiliki motivasi untuk belajar. Nah, hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi guru ya, terutama pada setting pendidikan saat ini yang klasikal ya, yang melibatkan banyak siswa dalam satu kelas. Nah seperti ini ya, kelas dengan banyak siswa gitu ya, klasikal gitu ya. Nah, kemudian juga tantangannya adalah saat ini ada proses distance learning ya, atau online learning ya. Pembelajar pada kondisi solitary ya, jadi sehingga dia tidak mendapat dukungan sosial secara langsung. Nah, bagaimana cara memotivasi siswa seperti ini ya? Atau pada kondisi proses pembelajaran yang jumlah siswanya sangat banyak ya, tidak terbatas ya, seperti pada MOOC ya, Massive Open Online Course misalnya ya. Nah, proses pembelajarannya kan unsynchronized ya. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi siswa jika kondisinya adalah pembelajaran yang asinkron ya. Nah, kemudian juga tantangan lainnya adalah bahwa proses pembelajaran guru juga mendapatkan tantangan dari keberagaman masing-masing siswa. Jadi siswa itu ada yang termotivasi untuk aspek sosial pertemanan saja ya, daripada mengerjakan tugas-tugas sekolah atau belajar di kelas. Nah, tugas kita sebagai guru ya, sebagai psikologis ya, tidak hanya untuk meningkatkan motivasi saja ya, namun juga membantu siswa menemukan dan memiliki motivasi sesuai tujuan pembelajaran. Nah, ini yang paling penting ya, yaitu untuk melibatkan siswa dalam proses mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dibutuhkan ya, tidak hanya untuk keberhasilan di sekolah, tapi juga keberhasilan selanjutnya di masyarakat ya, di kehidupan selanjutnya. Nah, misalnya guru yang lucu ya bisa membuat siswa itu senang dan tertarik ya, tapi jika tidak disertai rancangan pembelajaran yang terstruktur dan yang evaluasi pembelajarannya jelas, maka siswa tidak akan termotivasi ya untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa hanya senang mengikuti saja, tapi tidak motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya terkait memotivasi siswa untuk belajar, kita perlu mendefinisikan dulu ya, apa itu motivasi ya, apa yang membuat siswa ingin belajar gitu. Nah, para peneliti mendefinisikan motivasi belajar itu sebagai proses internal yang mengaktifkan ya, mengarahkan, mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu ya. Jadi bahasa mudahnya itu apa yang membuatmu bergerak melakukan sesuatu atau tetap melakukan kegiatan tersebut. Nah, motivasi bervariasi dalam hal intensitas dan arah ya. Terkait intensitas ya, dua siswa itu bisa termotivasi untuk bermain game ya, namun pada intensitas dan kekuatan motivasi yang berbeda. Ya, bisa intensitas tinggi dalam bermain game
ya juga atau intensitas yang rendah gitu ya. Nah, terkait arah, dua siswa ini bisa sama-sama memiliki motivasi yang kuat ya, tapi yang satu untuk bermain video game, yang satu untuk olahraga. Motivasi untuk melakukan sebuah aktivitas ya sebagian besar tergantung dari motivasi untuk melakukan aktivitas alternatif ya. Jadi misalnya siswa dihadapkan pada dua pilihan aktivitas ya, bermain game atau berolahraga. Nah, ketika harus memilih salah satu, maka motivasi untuk bermain game sangat tergantung dari aktivitas alternatifnya, yaitu intensitas motivasi untuk berolahraga. Nah, motivasi tidak hanya penting untuk membuat siswa terlibat dalam proses pembelajaran ya, tapi juga menentukan berapa banyak siswa akan belajar dari aktivitas kelas atau dari ekspos informasi yang mereka dapatkan ya. Jadi ada beragam manfaat jika siswa itu termotivasi ya. Nah, siswa yang memiliki motivasi untuk mempelajari sesuatu itu terbukti menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi ya. Jadi dia lebih banyak menyerap dan mengingat materi belajar. Nah, mereka juga lebih mudah mentransfer hasil belajar ke situasi yang baru. Nah, motivasi untuk melakukan sesuatu bisa berasal dari beragam sumber ya. Motivasi bisa berasal dari karakteristik kepribadian pembelajar ya. Ada yang memang kan individu yang menyukai beragam hal ya, seperti menyukai bidang akademik, menyukai olahraga, aktivitas sosial dan sebagainya ya. Nah, motivasi juga bisa berasal dari karakteristik tugas atau kegiatan yang hendak dilakukan. Ada atau tidak insentifnya, setting pembelajarannya bagaimana, ya, karakter gurunya bagaimana, ya, juga itu sangat mempengaruhi motivasi ya. Nah, misalnya dari pelajaran sejarah ya, yang biasanya membosankan, namun ketika guru menyampaikannya dengan role play ya, atau dengan drama misalnya ya, yang dinamakan dramatized experience ya, kegiatannya menjadi lebih menyenangkan dan menarik siswa untuk terlibat. Oke. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang teori-teori motivasi belajar. Tentu saja kita tidak dapat membahas seluruh teori motivasi ini ya, karena memang banyak sekali ya peneliti yang menyampaikan teori-teori motivasi. Ada yang teori motivasi yang berdasarkan isi, yang berdasarkan konten, yang dinamakan konten teoris ya, yang berdasarkan values-nya apa dalam kegiatan itu ya. Ada yang berbasis proses ya, proses teoris ya. Ya, beragam sekali ya, seperti tadi terlihat ya. Nah, teori apa yang akan kita bahas berikutnya? Nah, tunggu saja di video-video berikutnya. Nah, itu dulu untuk pembukaan hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.